Jadi ini yang akan kita diskusikan Bapak Ibu bersama. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Nurse Wahid, Bapak Ibu silakan mungkin kalau yang PP Hipgabi saya ada di grup, jadi tinggal dikontak insya Allah ketika ada hal-hal yang perlu diskusikan. Tapi kalau misalkan ini mohon izin juga nih Pak Welas nih, jadi ada adik-adik dari nursing first aid nih di Zoom kita dari FIKUI gitu yang ikut juga karena mereka sering turun ke lapangan gitu, jadi pengen tahu gitu, ya nggak apa-apa ini aja gitu. Jadi nanti silakan WA atau mungkin ini ada email saya di arsel_farusi@yahoo.com. Baik, ini outline-nya hanya 3 saja. Mudah-mudahan bisa kita breakdown bersama, kita diskusikan bersama, dan ada RTL-nya. Nah, ini mungkin sekedar review aja ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di guideline yang kalau saya lebih kiblatnya ke Inggris ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di guideline yang sport injury atau kardiologi injury memang untuk yang non trauma atlet-atlet yang kolaps itu sebenarnya dibaginya itu jadi 3 penyebabnya: kardiovaskular, respirasi, dan saraf pusat. Nah, bagaimana sebenarnya tata laksana kita untuk melakukan ini semua? Ini tuh nanti insya Allah akan kita eh, akan kita coba kupas satu persatu, mungkin tidak terlalu detail karena waktunya juga terbatas, tapi mudah-mudahan cukup untuk menjadi RTL kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian mohon izin, jadi ini adalah algoritma atlet kolaps yang menurut saya sangat, ketika kami menerapkan ini gitu ya, ini sangat membantu algoritma kami gitu ya. Kita ketika menerapkan ini, dan mungkin perlu digarisbawahi algoritma ini seringnya digunakan di UK. Saya nggak tahu waktu di Amerika itu ada beberapa yang sama, tapi mungkin ada sedikit step yang berbeda. Tapi intinya adalah poin-poin pentingnya sama gitu ya. Nah ini adalah algoritma kolaps untuk atlet. Nah ketika terjadi atlet kolaps gitu ya. Uh, ini saya sampai jam berapa ya, Pak Wahid? Takutnya nanti terlalu banyak ini Sampai jam 11:10. Kira-kira materinya 11 ya. ya materinya. Oh ya, siap, baik. Jadi Bapak Ibu mohon izin. Jadi ini saya coba rangkumkan gitu, saya coba buatkan algoritmanya. Jadi ketika ada atlet yang kolaps gitu, kita mohon izin tidak berbicara lagi kapan waktu masuk, kapan itu karena sudah dibicarakan oleh 2 pembicara sebelumnya ya, Nurse Wahid ya. Ini langsung ke teknis saja pelaksanaan. Jadi pengalaman kami ketika ada atlet kolaps begitu. Nah, ini kita cek dulu nadi dan nafasnya stabil atau absen, atau nadi dan napasnya stabil gitu. Nah, memang ketika mungkin ada timbul pertanyaan, mungkin terutama untuk adik-adik yang dari NUFA Nursing First Aid, kapan kita tahu gitu ya. Nah, ini memang tadi seperti yang ditanyakan oleh yang disampaikan oleh Dokter Radi, bahwa memang critical thinking decision making pada tenaga medis, tenaga kesehatan itu sangat penting, terutama kalau saya rasakan sendiri adalah kita yang turun di pre-hospital atau event-event untuk sport seperti ini begitu ya. Jadi kita satu pengalamannya itu kalau saya ini sih terutama di area gawat darurat itu matang begitu ya. Karena sense of emergency itu tidak akan terbangun gitu ketika kita tadi, kalau saya sih bilangnya practice make better ya. Bukan perfect, karena perfect milik Tuhan ya, Dokter Nadia. Ya, jadi seperti itu nih. Jadi eh, critical thinking dan professional judgment kita, kapan kita tentukan oh ini pasiennya stabil nih, oh ini tidak stabil gitu. Itu sangat penting, dan itu dipengaruhi oleh banyak faktor begitu. Itu dipengaruhi oleh banyak faktor, dan perlu saya sampaikan juga kondisi lapangan terutama di pre-hospital itu sangat dinamis. Jadi tidak bisa ditebak. Mungkin secara teori seperti ini, tapi kalau boleh saya sharing, ketika turun ke lapangan gitu ya, ya ada pergeseran faktor-faktor yang memang itu memerlukan professional judgment dan critical thinking kita untuk memutuskan. Baik, misal tadi pasiennya ketika sudah datang nadi nafas nggak stabil atau absen. Nah ini tadi yang dokter disampaikan, AED itu wajib dibawa dan standby. Jadi kami selalu AED itu minimal di tas itu gitu ya, ada satu, dan di setiap tas itu ada gitu ya. Kemudian ini akan membantu irama shockable gitu ya. Apakah misalkan shockable? Kalau iya tadi VFVT ini ke algoritma ACLS ya, teman-teman sejawat sekarang, Bapak Ibu sejawat, jadi sama gitu ya ACLS. Kemudian kalau misalkan memang tidak
iramanya tidak shockable. Nah, itu kita perlu cari penyebab lainnya apa sampai menemukan, tapi tetap dilakukan continuous CPR gitu ya. Nah, kemarin yang kasusnya itu adalah kita nggak tahu ya karena hanya cuplikan. Nah, yang penting itu adalah berdasarkan beberapa penelitian, jadi memang ketika kita melakukan CPR itu golden periodnya di bawah 3 menit. Tadi sudah sampaikan oleh beberapa pembicara bahwa hilang 1 menit itu hilang 10% seperti itu ya. Ada beberapa apa kehilangan referensi perbedaan referensi, tapi intinya seperti itu. Nah, jadi di awal kita tetap lakukan dan continuous CPR itu tetap kita lakukan gitu, cara bawa keluar dari lapangan supaya bisa continuous CPR gitu ya. Itu seperti apa? Kalau di ambulans kan insya Allah tetap bisa continuous CPR gitu ya. Pasiennya distabilkan sambil transport gitu ya. Bapak Ibu sejawat sekalian. Nah, sekarang kita ke bagaimana kalau nadi dan napasnya stabil gitu ya. Nah, dibagi dua nih Bapak Ibu sekalian di algoritma yang sering saya terapkan. Apakah status mentalnya normal atau status mentalnya tidak normal? Mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana cara menentukan status mental normal, status mental tidak normal? Apakah pakai AFPU? Apakah pakai GCS? Kalau dari pengalaman kami sih, cukup kalau pasiennya itu bicaranya nggak nyambung, itu cukup bisa dikatakan bahwa status mental tidak normal, gitu. Jadi secara cepat. Mungkin nanti kita bisa sharing Bapak Ibu sekalian ya, kalau Bapak Ibu di lapangan seperti apa gitu, biar kita yang hadir di Zoom ini bisa dapat insight lebih banyak lagi begitu ya dari pengalaman-pengalaman, karena sekali lagi saya tekankan di lapangan itu kondisi dinamis gitu ya. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa kita jadikan pertimbangan gitu. Nah, sebenarnya algoritma ini intinya adalah tadi kita uh, melakukan semacam critical thinking gitu, tentu saja dengan berkolaborasi dengan dokter juga gitu, untuk menghilangkan ini penyebabnya kira-kira ini apa yang ini gitu ya. Jadi kita menghilangkan peluang-peluang itu. Nah, inilah mengapa tenaga medis tadi yang disampaikan oleh dokter Radi yang dikirim ke menjadi standby medical itu perlu memiliki kompetensi-kompetensi tertentu, termasuk sense of emergency-nya sudah, mungkin level PK-nya dan lain-lain kalau di keperawatan. Nah, misal kalau status mentalnya normal. Nah, kita lihat dulu. Ini kemarin itu kasus, ini mohon izin ya, karena saya tidak bisa menyampaikan algoritma semuanya, karena akan banyak, tapi kita per case saja. Nah, yang kemarin itu, pasien ini, atlet ini kan meninggalnya saat tanding atau latihan. Nah, berarti masuknya ke yang ini nih. Algoritmanya, kemungkinannya, Bapak Ibu, kemungkinannya yang ini nih. Kolaps saat tanding atau latihan. Ya, kemungkinan yang ini. Nah, sekarang kita coba lihat lagi pasien gitu ya. Bisa nganter yang sentot malam ini. Ya, baik. Sekarang kita lihat lagi. Nah, pasien ini kemungkinannya apakah trauma, kardiak, anafilaksis, atau heat exhaustion. Nah, kita lihat seperti apa di lapangan bola. Mungkin ya Bapak Ibu, ini hanya sebagai case saja. Mungkin pasiennya kardiak, ya, atau heat exhaustion. Ya, ada dua ini gitu. Trauma mungkin kita singkirkan dulu karena kita tidak cukup berbicara itu. Mungkin nanti ada sesi sendiri kali ya dengan teman-teman semua next chapter ya, dengan expert-expert yang lain di HIPGABI gitu ya. Nah, untuk membicarakan ini, anafilaksis juga mungkin enggak. Jadi mungkin kita bicarakan kardiak dan heat exhaustion. Kok bisa gitu lah pasien-pasien ini kena kardiak gitu ya, cardiac arrest. Nah, ini nanti terkait dengan cardiac arrest dan heat exhaustion ini, kita lihat dulu ini pasiennya adalah mungkin dari Cina gitu ya. Kemudian apakah sesuai dengan sudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan gitu ya di stadion atau di ruangan badmintonnya orang Indonesia. Jadi belum tentu indoor itu tidak panas gitu, karena bisa jadi karena proses metabolisme yang tinggi gitu ya, itu menyebabkan pasien-pasien heat exhaustion. Jadi kalau dari beberapa pengalaman di lapangan, kemudian waktu itu pernah ketemu juga dengan medical officer waktu saya di Inggris itu gitu ya, itu menyampaikan bahwa heat exhaustion itu tidak hanya karena terpapar panas langsung gitu ya, tapi karena proses metabolisme juga bisa. Nah, itu perlu disampaikan. Nah, kalau sudah seperti itu, mungkin kardiak. Nah, kalau kardiak ini apakah kita perlu membaca misalkan, oh sebelumnya ini punya riwayat apa? Kalau dibilang oleh supervisor saya dulu waktu pas di sana, ini menurut saya kurang aplikatif gitu ya.
kurang aplikatif gitu, karena nggak mungkin kita membaca semua riwayat medical dari atlet-atlet gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan algoritma ini. Nah, bagaimana ketika kita menemukan oh kayaknya ini nih gitu ya. Dengan catatan nadi dan nafasnya stabil berarti tata laksananya spesifik misal pasiennya ini karena kardiak kita lihat kenapa gitu ya. Status mentalnya normal tapi dia kolaps pingsan. Nah, kita lihat nih kenapa kardiaknya apa hipoperfusi ya dikasih oksigen dulu gitu. Jangan langsung diangkut tadi kata dokter Adi ya. ABC tadi kasih oksigen dulu jangan lupa kalau kardiaknya gitu ya. Ya, ini dengan catatan nadi dan nafas stabil, status mental normal. Baik. Kemudian kalau misalkan status saya tidak berbicara ini ya, Bapak Ibu ya. Ini mungkin kita bicarakan di lain ini. Kemudian kalau misalkan ketika kita kaji status mentalnya tidak normal, gitu ya. Status mental tidak normal itu bagaimana? Kalau kami itu biasanya kalau pasiennya nggak nyambung gitu ya, caranya nggak nyambung gimana? Kalau kami sih enaknya itu tiga orientasi aja. Nama, waktu, tempat gitu ya. Nama, waktu, tempat. Kalau nggak nyambung ya itu berarti status mental tidak normal. Nah, kita cari nih Bapak Ibu yang direkomendasikan di Jogja. Yang direkomendasikan di Ciampas gitu ya. Ini ada 5 indikator. Ada 5 indikator suhu, glukosa sama natrium. Nah, ini yang sangat kalau saya bilang sih wajib ada gitu ya POCT, point of care testing, glukosa, natrium dan Mau kalau TV nang di dok. Paten nonton. ya baik. Kalau saya boleh rekomendasikan POCT di kit itu wajib gitu ya. POCT-nya untuk suhu, untuk glukosa dan natrium, kadar natrium. Kalau suhu kan insya Allah selalu ada ya Bapak Ibu. Nah, kita lakukan POCT gitu ya, on-site gitu. Nah, kita lihat gitu ya, kalau misalkan pasiennya suhunya normal, glukosa normal, natrium normal, kita ke algoritma yang ini. Tadi kan kemarin itu ada kejang. Nah, pasiennya keracunan ini enggak ya? Kardiak, cerebrovaskular, heat exhaust mungkin. Jadi coba kita kemungkinan pasiennya kejang, kemudian kemungkinan cerebrovaskular. Nah, kita lihat ini tata laksana spesifiknya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan pasiennya kemarin itu kejang gitu ya, terus nadi dan nafas stabil, status mental tidak normal, misalkan gitu ya. Nah, itu kita bisa berikan, itu kita sediakan biasanya benzodiazepin yang anti kejang yang non sedatif karena takutnya nanti akan menurunkan supresi pusat pernafasan kalau diberikan yang sedatif. Jadi non sedatif bisa benzodiazepin. Baik, izin kalau benzodiazepin itu bisa kita berikan pakai spray atau tempel atau apapun gitu ya. Jadi bisa diberikan seperti itu. Nah, nanti lanjut ke tata laksana spesifik begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin perlu digarisbawahi ini pasien-pasien dengan glukosa ini yang kedua misalnya ya, dari POCT itu kita tahu glukosanya kurang dari 60, mungkin ini hipoglikemia, kita bisa berikan di 40% bolus di beberapa 100, tapi hati-hati akses perifernya ya Bapak Ibu sekalian, takutnya nanti ada ini, atau bisa berikan oral dulu gitu ya. Kemudian heat stroke, ini kalau suhunya lebih dari 40 derajat, ini apakah 40 derajat ini patokan di luar negeri atau di Indonesia? Saya rasa ini dari beberapa referensi yang saya baca tidak signifikan perbedaannya. Artinya adalah lebih dari 40 derajat ini bisa kita gunakan pada pasien-pasien Indonesia pun pada pasien-pasien luar gitu. Rapid coolingnya itu biasanya paling cepat pakai cooling bag ya, taruh di ketiak Bapak Ibu, taruh di ketiak, taruh di armpit gitu ya, atau di leher itu bisa. Nah, hiponatremi ini Bapak Ibu, natrium kurang dari 135 ini juga bisa menyebabkan kejang gitu. Kenapa kok atlet-atlet ini bisa kejang? Ada beberapa kasus yang kami temukan itu pasien-pasien
atlet kenapa bisa hiponatremia? Karena terlalu banyak meminum air air putih ya, air putih. Jadi dia hiponatremia. Harusnya sih mungkin tadi sudah dijelaskan sama dokter dia harus ada edukasi juga ke pendamping atlet atau mungkin tim medis atletnya yang menyampaikan bahwa minumnya itu harus berfrekuensi gitu ya, harus ada ketentuan-ketentuannya agar ketika tanding tidak terjadi hiponatremia, atau minumnya itu pakai ada minuman khusus gitu yang isinya adalah natrium gitu ya. Jadi pada saat pasien itu minum tidak hanya isinya air putih saja, tapi ada kandungan natriumnya. Tapi beberapa penelitian itu menyampaikan itu tidak terlalu signifikan gitu. Jadi memang harus diperhatikan. Itu kenapa pasien-pasien yang atlet itu sering mengalami hiponatremia gitu. Baik. Saya lanjutkan. Ini untuk untuk pemberiannya bisa diberikan NS 3% ya. Tapi ini hati-hati aksesnya juga, akses besar minimal dicubiti menggunakan jarum 20 gitu ya. Dan ini bisa dipertahankan 1 kali 24 jam. Kalau memang ini nanti lanjut di Fasiankes gitu ya. Tapi kalau di lapangan bisa pakai nomor 20 dulu dicubiti gitu ya. Soalnya takutnya ini kan pekat gitu. Oke, hipotermia kurang dari 35 ini sama Bapak Ibu sekalian sejawat passive external rewarming bisa pakai heat bag gitu ya, kebalikannya dari rapid cool. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk penanganan atlet yang kolaps gitu ya. Jadi ada beberapa dan ini Bapak Ibu sekalian agak sulit kalau tidak memiliki POCT gitu. Kalau kita tidak membawa POCT gitu ya. Jadi ya mungkin pakai pengkajian gitu ya, mungkin pakai pengkajian gitu, pakai pengkajian biasa. Oke, baik. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini algoritma atlet kolaps untuk yang non trauma ya Bapak Ibu. Kalau yang trauma ada lagi ininya algoritmanya. Ya, baik. Kita masuk mungkin ketika tadi pasiennya ternyata ada indikasi cardiac arrest gitu ya, nadi absen, nafasnya gasping gitu ya, atau tidak stabil dan lain-lain. Nah, kita masuk ke RJP. Mungkin sebelum masuk kita review sedikit yang AHA terbaru 2023, mungkin ini perlu kita sepakati dan mungkin kita ketahui bersama bahwa RJP itu untuk sequence-nya tidak hanya AHA, jadi kita ketahui bersama ada yang namanya ILCOR ya, Bapak Ibu sekalian, International Liaison Committee on Resuscitation. Jadi intinya adalah komite ini adalah komite-komite besar dari berbagai negara yang memang fokusnya adalah ke resuscitation, cardiopulmonary resuscitation. Ada Inter-AHA American Heart Foundation, ada yang Resuscitation Council of Asia, Southern Africa gitu. Ada AHA yang memang terkenal dan selama ini menjadi kiblat di Indonesia. Kemudian ada yang dari New Zealand, ada yang dari European, ada yang dari Kanada. Nah, saya sendiri itu terbiasanya dengan sequence yang di sini European gitu. Karena saya di Inggris S3-nya, jadi kita pakai ini. Nah, apakah ada perbedaan? Nah, ada beberapa perbedaan sedikit, tapi itu tidak prinsipal gitu ya. Nah, itulah kenapa sebabnya dibentuk ILCOR gitu, supaya disepakati dan betul-betul dihasilkan rekomendasi RJP itu yang sesuai dengan praktik berbasis buku, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, ini ada update yang terbaru ya Bapak Ibu di update American Heart Association 2023 gitu ya, untuk circulation. Jadi ini dikeluarkan ya memang karena circulation itu adalah ininya American Heart Association, jadi ILCOR ini gitu ya memberikan update untuk AHA 2023. Yang terbaru kemarin itu kan 2020 ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini sudah keluar nih yang terbaru. Yang terbaru itu adalah AHA 2023. Nah, bagaimana update-nya? Apa update-nya? Ini kalau nggak salah kemarin saya waktu pas pertemuan itu ada sekitar 98 halaman lah intinya ya untuk update AHA 2023. Tapi mungkin ini yang bisa saya highlight gitu. Jadi nanti mungkin silakan Bapak Ibu kalau ada tambahan ya, silakan ditambahkan. Jadi ini update-nya untuk AHA 2023 gitu ya. Ada 6 ya, ada 6 dan 6 ini kalau boleh saya sampaikan kesimpulannya terlebih dahulu adalah dalam tanda petik tidak terlalu berpengaruh dengan
BHD atau BLS atau kondisi-kondisi di pre-hospital, karena ini update-nya ini terkait alat-alat yang mungkin lebih relevan dilakukan di intrahospital atau fasiankes tingkat lanjut gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau apa bedanya kalau BLS? Kalau BLS insya Allah sih tidak ada perubahan yang signifikan, masih tetap CAB dan lain-lain. Ini saya sampaikan saja sedikit sekilas. Nah yang ini, yang poin 1, 2, 3 Bapak Ibu sekalian, ini yang update. Jadi sebelumnya di AH 2020 itu sudah ada ya. Extra corporeal cardiopulmonary oxygen ya, ini apa namanya, IRCP ini bisa kalau yang 2020 ini dilakukan gitu ya, dilakukan di pre-hospital kok bisa dilakukan. Tapi kalau yang update yang 2023 ini pada kondisi-kondisi tertentu saja, dan kalau tenaga medis yang melakukan atau menggunakan alat ini sangat terlatih, terbiasa. Kalau tidak terbiasa tidak usah digunakan. Itu intinya kalau yang update AH 2023. Nah, yang kedua adalah coronary angiography after cardiac arrest. Ya, kalau yang di 2020 ini rekomendasinya silakan boleh dilakukan. Intinya gitu. Boleh dilakukan. Tapi kalau yang rekomendasi 2023 gitu ya, ini ada syarat dan ketentuannya untuk melakukan ini. Termasuk salah satunya ya kalau pasiennya itu ada STEMI, kemudian ada clotting, jadi ada pemeriksaan lanjutannya untuk melakukan ini gitu ya. Jadi lebih lebih selektif lah intinya. Kemudian yang ketiga, temperatur kontrol. Jadi ketika pasiennya itu di RJP pos resusitasi gitu ya, di dalam mobil ataupun di pre-hospital atau kejadian-kejadian ini ada perubahan. Kalau yang di AH 2020, temperatur kontrolnya itu yang disarankan 32 sampai 36, 35 di beberapa referensi. Jadi agak rendah, dijaganya seperti itu. Nah, kalau yang di AH 2023 yang terbaru itu agak naik, jadi 32 sampai 37,5 derajat Celcius gitu ya. Itu agak-agak naik sedikit. Nah, yang poin 4, 5, dan 6, Bapak Ibu mohon izin, ini adalah yang terbaru, yang sebelumnya di AH 2020 tidak ada, tetapi di 2023 ini ada. Ya, yang pertama adalah seizure management. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau mengupas, ada manajemen kejangnya itu di apa namanya, dispesifikan. Nah, ini bisa nih untuk apa namanya, untuk Bapak Ibu yang mungkin akan bertugas lagi bisa diinikan, dikupas tuntas lagi. Kemudian ada organ donation. Organ donation mungkin di kita masih kurang ya praktisnya, tapi ya, baik. Mungkin kalau di luar negeri untuk organ donation ini praktisnya sangat sudah advance begitu ya, sudah banyak ketika pasien-pasien di RJP kita akan, atau sebelumnya bahkan sudah ada, biasanya mereka membawa kartu donasi organ gitu ya. Nah, yang keenam ini ada isu terbaru gitu ya, yang memang sebenarnya sudah diinisiasi oleh ILKOR sejak 2018 kalau nggak salah, pas saya awal di Inggris itu. Jadi ada isu diversity, equity, dan inclusion yang mungkin ini saya akan mohon izin akan mungkin ingin membahas lebih lanjut ke Bapak Ibu sekalian supaya nanti kita bisa diskusikan bersama gitu ya, RTL-nya seperti apa. Nah, diversity, equity, dan inclusion ini intinya adalah dari ILKOR dan anggota membernya ya, ada 7 tadi ya, ada dari Kanada, dari itu menyampaikan bahwa ini RJP circulation AH atau ILKOR ini sebenarnya tidak inklusif. Oh, kenapa tidak inklusif? Karena kebanyakan penelitian dan RCT dilakukan itu di negara maju, yang mungkin berbeda dengan kita di negara yang berkembang gitu, sehingga diversity, equity, inclusion-nya itu mungkin saja tidak bisa diterapkan di negara-negara yang berkembang atau negara-negara yang low and middle income country gitu. Ini hanya untuk yang di high income country atau developed country. Jadi ada isu-isu seperti itu. Nah, ini chain of survival di negara maju. Simple banget ya, Bapak Ibu sekalian. Chain of survival di negara maju, dalam tanda petik simple gitu ya. Simple, terlihatnya simple. Nah, ini adalah chain of survival di negara berkembang termasuk di Indonesia.
Nah, ini dia. Yang tadi disampaikan oleh Dokter Radi, ini semua harus kita urai. Ini mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi mungkin saya tidak bisa menyampaikan secara detail. Nah, insya Allah nanti ada chapter 2 ya, Unila ya. Jadi intinya adalah tidak semudah itu gitu ya. Kalau nonton film Spanyol tidak semudah itu Verguso gitu kan. Jadi nggak semudah itu gitu. Karena ada ini yang merah ini care preventionnya. Preventionnya kita belum maksimal gitu ya. Kemudian extra corporeal CPR-nya alatnya mana gitu ya. Kita belum terlatih dengan itu gitu. Nggak bisa juga. Kemudian research, ini contoh ya, research untuk sistem nih. Research-nya itu apakah kita di Indonesia gitu ya, baik dokter atau perawatnya sudah berkontribusi terhadap riset untuk menginklusikan demografi pasien-pasien atau korban-korban untuk yang perlu di RJP di Indonesia gitu, sehingga nanti rekomendasi dari AHA-nya itu juga menginklusikan komunitas kita gitu. Kemudian awareness dari apa namanya masyarakat gitu ya. Tadi mungkin ada cerita dari Pak Syah dari Kalimantan mana tuh Pak Syahri gitu ya, yang menyampaikan bahwa ini ada masyarakat yang coba membantu, niatnya baik gitu ya, Good Samaritan Law, tapi ada kesalahan gitu ya. Nah, berarti kita penting juga awareness dan education, termasuk basic life support education for lay people gitu. AED tadi disampaikan juga. Jadi banyak sekali apa ya Bapak Ibu ya, benang kusutnya di bawah chain of survival negara berkembang. Tidak seperti chain of survival di negara maju gitu Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, ini untuk RJP di negara berkembang, jadi sudah diinisiasi ya, ini Lancet Global Health, nanti insya Allah akan ada liaison komitenya untuk resuscitation, untuk low resource setting, ya mudah-mudahan bisa segera diwujudkan ya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita tutup gap itu gitu ya. Oke, nah RJP di negara berkembang, jadinya mungkin mohon izin saya tidak akan satu persatu lagi untuk teknis RJP. Saya rasa Bapak Ibu sudah sangat expert di apa namanya di teknis RJP. Saya hanya menyampaikan update-update-nya dan hal-hal yang mungkin perlu kita pertimbangkan. Jadi tadi alatnya ada apa enggak, peralatannya memadai atau enggak, termasuk salah satunya adalah AED dan POCT gitu ya. Kemudian tadi CPR recommendation itu rekomendasinya dari high income country atau developed country yang mungkin dalam tanda petik kurang mampu laksana diterapkan di Indonesia gitu. Kemudian kita perlu ada inklusif perspektif atau inklusif research yang memang itu ditambahkan apa namanya pasien-pasien atau korban-korban dari Indonesia. Ya, oke, baik. Kemudian chain of survival-nya tadi ya. Ya, jadi berarti harus adaptif gitu ya, harus adaptif, dan mungkin ini PR kita bersama begitu ya, dari kolaborasi dari dokternya juga, dari perawat juga di Indonesia, gimana chain of survival di negara berkembang ini di Indonesia itu bisa terurai gitu, yang bawah-bawah tadi yang saya sampaikan. Gitu. Baik. Saya rasa itu, terima kasih Bapak Ibu. Jadi quote terakhir saya adalah time saving is life and limb saving ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan